and your face is all I seek. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. And oh Lord, please light the fire, and that once burn bright and clear. Replace the lamp of my first love that burns with holy fear. And oh Lord, please light the fire. Come on, ask Him. And that once burn bright and clear. Replace the lamp of my first love that burns with holy fear. And oh Lord, you're beautiful, and your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Your grace abounds to me. Your grace abounds to me. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, and I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, and how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, and I see the
stars. I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art!
1. Financial Leap, lompatan finansial. Tuhan akan membawa kita mengalami lompatan keuangan besar. Kerohanian seseorang berkaitan erat dengan berkat Tuhan yang mengalir. Pancangkan kuat-kuat patok iman untuk mengalami lompatan besar keuangan. Roh Kudus diutus untuk menolong orang percaya, termasuk dalam hal keuangan. Panggilan hidup kita untuk memperoleh berkat supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Lompatan kuantum finansial. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Ada Allah kita yang dahsyat di tempat ini. Seberapa banyak yang rindu meninggikan Dia. Boleh sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan berkuasa. Jesus, we praise you, Lord. Kami tinggikan di tempat ini Tuhan. We praise your name.
Shalom keluarga Allah, bersiap-siaplah. Mulai minggu ini Tuhan akan membawa kita semua untuk mengalami lompatan besar keuangan. Mari simak Revival News minggu ini. Kenapa gereja kita terus selain berita Injil mengajak lakukan mukjizat? Karena itulah yang dilakukan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena banyak orang butuh mukjizat. Keluarga Allah, jangan lewatkan ibadah Minggu Keluarga Allah Jakarta yang akan dilayani oleh Pastor Obadiah Tanto Setiawan pada hari Minggu 19 Juni 2022. Mari kita sambut pengurapan dari Tuhan yang lebih dahsyat lagi lewat Bapak Gembala kita. Demikian Revival News minggu ini. Ingatlah selalu, lewat imanlah kita bisa mengalami lompatan besar keuangan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, yang diberkati sekali lagi bisa melambaikan tangannya. Makasih. Kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Untuk itu kita akan masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan Engkau yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih karunia daripada Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik yang kami miliki yang berasal daripada Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa memberikan dengan penuh sukacita dan dengan ketulusan. Berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi yang menyukakan hati-Mu. Berkati persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasanya persembahan di gereja kita itu dilakukan secara online. Yaitu Bapak Ibu dapat men-scan barcode yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian dengan menggunakan berbagai aplikasi. Bisa menggunakan OPPO, ShopeePay, MBCA dan lain-lain. Atau bisa juga ditransferkan langsung ke rekening GBI Keluarga Allah Jakarta dengan mengklik link www.gbika.org/persembahan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami kendala dalam memberikan persembahan secara online, dapat pula memberikan persembahan dengan tunai atau cash dengan cara memasukkan ke dalam amplop persembahan. Kemudian selesai ibadah nanti, amplop persembahan tersebut dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah kami siapkan di pintu keluar. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki amplop persembahan, dapat dimintakan ke teman-teman pelayan Tuhan. Sementara Bapak Ibu menyiapkan persembahan, pada pagi hari ini saya rindu untuk menyambut, mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Keluarga Allah pada pagi hari ini. Yang mana pada saat tadi waktu datang, saat melakukan registrasi di meja registrasi di depan, belum disambut di meja welcome booth dan belum mendapat souvenir dari gereja. Jikalau ada, saya mohon untuk bisa melambaikan tangannya. Apakah ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada dua. Tolong teman-teman dari tim konsolidator. Terima kasih. Apakah ada lagi sebelah kiri saya? Puji Tuhan. Kami atas nama Bapak Gembala Sidang mengucapkan selamat datang. Selamat beribadah di GBI Keluarga Allah. Dan kami harapkan untuk bergabung beribadah kembali bersama dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap tahunnya biasanya gereja kita pada saat merayakan hari ulang tahun di bulan September, gereja kita mengadakan UC atau Unlimited Conference yang berpusat di Solo. Nah, berhubung pandemi selama 2 tahun ini, UC kita itu diadakan secara online. Kabar gembira buat kita semua, pada tahun ini di bulan September nanti kembali gereja mengadakan UC atau Unlimited Conference
tahun 2022 dan dilakukan secara onsite. Jadi kita siapkan, berikan tepuk tangan dulu, Maria. Jadi mulai sekarang kita prepare ya waktu kita, apalagi yang bekerja, untuk mencatat bulan dan tanggalnya UC di Solo pada bulan September. Di mana itu kita berkumpul dari seluruh GKA di seluruh Indonesia, kita berkumpul di Solo, kita mengikuti KKR yang luar biasa. Selain KKR juga ada training-training di setiap divisi pelayanan ya. Pastikan kita untuk hadir di UC di Solo. Nah untuk tahun ini akan dilakukan bulan September dan pembukaan dan registrasi akan segera dibuka. Khususnya untuk bulan Juni, kita akan Bapak Ibu akan dapat kesempatan yang luar biasa di mana kita akan melakukan registrasi dengan harga yang spesial, harga spesial. Itu ada beberapa paket. Jadi ada yang namanya silver. Silver itu kita cukup hanya membayar 125.000, tapi itu tanpa konsumsi. Nah, kalau Bapak Ibu mau paket lengkap, itu paket gold, kita membayar 250.000, tapi kita mendapat 2 kali makan siang, 2 kali makan malam, dan juga 2 kali snack. Yang mana itu kami serahkan kembali ke Bapak Ibu saudara sekalian untuk memilih. Nah, Bapak Ibu dapat foto mungkin ya yang di info dari LED, dapat difoto, disimpan. Nah, ada disimpan, kemudian kita dapat masuk ke menu UC di aplikasi My Keluarga Allah ya. Kita segera lakukan registrasi. Dengan syarat tadi kita mendapat kemudahan harga dengan syarat kita sudah memiliki KTA atau kartu tanda anggota keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan harga yang spesial ya. Jangan lupa difoto, disimpan, kemudian segera lakukan registrasi. Untuk info dan keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat telepon ke call center di 0899 789 5000. Kemudian kami tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali, selama ibadah berlangsung, kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Memakai masker yang benar, tidak diturunkan atau dinaikkan. Dan selesai ibadah nanti mohon kesabarannya untuk mengikuti arahan dari pelayan-pelayan Tuhan untuk alur jalan keluarnya. Sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar maupun di lift. Tidak ada pengumuman yang lain, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, bangkit berdiri. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu setia bisa lambai-lambaikan tangan, amin. Dengan tangan yang sama kasih blessing kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Yesus.
You are here, Lord Jesus. Oh, hadir Tuhan Yesus. Sebabnya kami datang di tempat ini Tuhan, karena Engkau selalu ada. Dalam hatiku Tuhan, dalam hati kami selalu ada Yesus. Dikasih-Mu atas kami Tuhan, nyawa-Mu Kau beri bagi kami.
mempersiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur itu boleh angkat tangan. Jemaat yang belum menerima silakan angkat tangan dan petugas bisa membantu. Anda yang mengikuti secara online dari manapun Anda berada, Anda boleh mempersiapkan roti dan anggur atau sirup atau teh, sarana yang layak yang bisa kita pakai dalam mengikuti perjamuan kudus ini. Tahukah saudara, sementara kita mengikuti perjamuan kudus, sesungguhnya kita sedang mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan itu bukan sesuatu yang biasa, karena ini supernatural. Itu sebabnya buat saudara yang mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, Anda akan melihat bagaimana perkara-perkara supernatural Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Malam itu dalam perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat inilah tubuh Kristus yang sudah diserahkan di kayu salib bagi saudara dan saya? Apakah Anda percaya? Dengan iman kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur itu. Kemudian ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya bahwa melalui kuasa darah Kristus, dosa-dosa kita dihapuskan. Bahkan darah itu menguduskan, menyucikan kehidupan kita. Apakah Anda juga percaya melalui darah Kristus, kutuk dipatahkan. Mulai hari ini saya berdoa, kutuk atas hidupmu dihancurkan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk penderitaan dihancurkan. Dan digantikan dengan berkat-berkat ilahi mengalir dalam hidup saudara. Apakah Anda juga percaya bahwa melalui darah Kristus, sakit penyakit kita dilenyapkan. Kesembuhan ilahi, bahkan kesehatan ilahi, Dia karuniakan kepada kita. Yang percaya terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah letakkan cawan itu, mari angkat dua tangan saudara. Yang bisa bahasa roh, angkat suaramu, berdoa dalam bahasa roh. Yang belum, saudara berdoa dalam bahasa Indonesia. Ora la pasyara la pasyara la pasyara la pasyara la pasyara.
tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau dekat sekali dengan kami. Dan kami percaya Engkau sedang menjamah setiap pribadi di tempat ini. Jangan lewatkan seorang pun. Penuhi kami dengan roh-Mu. Jamah hidup kami. Lawat kami semua. Dan berkati setiap pribadi yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu terima pesan-Mu. Kami rindu terima rema yang daripada-Mu. Biarlah setiap perkataan yang diucapkan, diperkatakan dan kami terima ini sungguh-sungguh jadi rema yang akan menginspirasi, yang akan mendatangkan impartasi dan akan mendatangkan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami bukan sekedar menerima pidato, tetapi kami menerima firman. Kami menerima perkataan ilahi yang ketika kami tangkap dan kami percayai, sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar. Berbicaralah, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya mau bagikan kepada Anda semua satu rema, satu pesan, satu firman Tuhan. Judulnya adalah financial leap. Judulnya adalah lompatan finansial. Saya percaya ini yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan saya percaya ini yang akan Anda alami secara pribadi dalam hidup saudara. Dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam keuangan saudara. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, lompatan keuangan, bahkan lompatan yang besar terjadi. Amin. Kita baca dulu Kisah 3 ayat 2 sampai 8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Waktu Petrus ngomong itu, Petrus ngomong kepada orang yang sedang apa? Lumpuh. Orang yang lumpuh. Petrus ngomongnya, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini satu perkataan profetik. Perkataan iman, memperkatakan kuasa Tuhan. Berjalanlah, padahal lumpuh. Tapi dia ngomongnya berjalanlah. Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Tadinya lemah, sekarang jadi kuat. Kenapa? Karena perkataan profetik itu. Karena perkataan iman itu. Seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan apa? Melompat-lompat serta memuji Allah. Coba Anda renungkan ini. Beberapa saat yang lalu baru aja lumpuh. Tidak ada tanda-tanda akan membaik. Tapi hanya beberapa waktu kemudian tiba-tiba orang ini sudah bisa berdiri,
bahkan melompat-lompat. Terjadi lompatan yang besar. Karena kuasa Allah bekerja ketika Petrus memperkatakan perkataan iman itu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Hari ini perkataan profetik yang sama saya mau juga ucapkan atas hidup kita semua yang ada di tempat ini. Bisa jadi secara pekerjaan, secara finansial, mungkin keadaan saudara seperti orang lumpuh itu. Mungkin karena pandemi, pekerjaan saudara dilumpuhkan. Mungkin karena resesi, karena inflasi, karena perang, karena persaingan, karena salah kalkulasi, salah manajemen, atau apapun penyebabnya. Bisa jadi saat ini secara keuangan Anda sedang dilumpuhkan. Secara omset Anda sedang dibawa benar-benar. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan membaik. Tapi hari ini kita harus sadar. Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Dengan berkata-kata, dunia Dia ciptakan. Dengan berkata-kata juga, orang yang lumpuh pada waktu itu bukan cuma berdiri, tapi melompat-lompat. Apapun keadaan, keuangan, pekerjaan, bisnis Anda sekarang, di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah, bahkan melompatlah. Di dalam nama Yesus, lompatan keuangan terjadi. Lompatan finansial terjadi. Di dalam nama Yesus, lompatan di dalam omset saudara terjadi. Lompatan di dalam karir saudara terjadi. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena cara untuk kuasa Tuhan bekerja adalah dengan diperkatakan. Firman itu diperkatakan. Dan ketika firman itu diperkatakan, doa saya Anda nangkap itu. Karena hari ini akan ada perkataan-perkataan profetik. Dan saya berdoa Anda tidak lewatkan itu. Tangkap itu. Sebagian orang gak sigap. Ketika perkataan profetik disampaikan lewat begitu saja. Oh amin, oh ya sudah ketinggalan kereta. No. Ketika diperkatakan, tangkap itu. Amin. Coba bisa gak ngomong aminnya seperti itu. Amin. Sekali lagi 1, 2, 3. Amin. 1, 2, 3. Amin. 1, 2, 3. Amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Yang saya doakan bukan lompatan biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi lompatan kuantum. Kuantum itu sesuatu yang besar. Bahkan super besar. Tadinya orang lumpuh itu benar-benar di bawah, tidak berdaya. Dan dia meminta-minta. Tapi beberapa saat kemudian dia bisa melonjak, berjalan kian kemari, kemudian melompat-lompat. Wow, perubahannya signifikan sekali. Saya mau ngomong begini, orang-orang akan melihat perubahan signifikan yang Tuhan kerjakan di dalam pekerjaan saudara. Lompatan kuantum, lompatan super besar yang Tuhan kerjakan di dalam bisnis saudara. Di dalam pekerjaan dan keuangan saudara. Karena kuasa Tuhan yang bekerja. Kuasa Tuhan itu. Itu bukan hukum manusia. Karena kuasa Tuhan melampaui hukum manusia. Kuncinya percaya. Anda percaya? Siapa percaya? Lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lukas 1 ayat 45. Karena kuncinya memang percaya. Lukas 1 ayatnya yang ke-45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Semuanya katakan telah percaya. Oke, yang berbahagia yang telah percaya, bukan yang akan percaya. Kalau Anda akan percaya, ya belum masuk kategori ini. Buat Yesus yang berbahagia yang telah percaya. Jadi statusnya mesti telah percaya, bukan akan percaya. Kenapa? Karena buat orang yang telah percaya, Yesus ngomong begini. Sebab
apa yang dikatakan kepadanya. Kayak tadi orang lumpuh itu. Petrus ngomong apa? Demi nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Ketika mendengar itu, ternyata orang lumpuh itu telah percaya. Jadi ada orang ketika mendengarkan deklarasi profetik, perkataan iman diucapkan, ada orang masih berpikir di benaknya, apa iya ya? Kenyataannya keadaanku sekarang terpuruk sekali. Kenyataannya selama ini juga nggak ada perubahan apa-apa. Nah, saya mau ngomong sama saudara, itu bukan telah percaya, itu baru percaya enggak ya? Gitu. Oke. Yesus ngomong yang berbahagia bukan yang kayak gitu. Yang berbahagia yang telah percaya. Kenapa? Sebab apa yang dikatakan kepadanya. Deklarasi profetik. Perkataan iman yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Apa yang terjadi? Akan terlaksana. Kuncinya telah percaya. Maka akan terlaksana. Kalau Anda baru akan percaya, maka belum terlaksana. Tapi kalau Anda telah percaya, maka akan terlaksana. Saya berdoa sementara firman ini dibagikan, imanmu dibangkitkan. Sehingga engkau bukan percaya apa enggak ya, bukan akan percaya. Tetapi saudara telah percaya, maka akan terlaksana. Lompatan finansial akan terlaksana. Lompatan kuantum akan terlaksana. Lompatan super besar akan terlaksana. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Percaya? Percaya, mesti gitu. Statusnya harus telah percaya dulu. Yesus ngomong sebab apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Saya yakin melalui firman hari ini akan banyak orang yang keadaannya dibalikkan. Tadinya lumpuh, Anda akan mengalami lompatan besar. Lompatan finansial, lompatan kuantum. Haleluya. Sebenarnya itu juga yang sedang Tuhan kerjakan di gereja kita. Kalau Anda renungkan, Anda lihat keadaan gereja kita ya dari 2020. Waktu masa pandemi melanda Indonesia, gereja di lockdown, kita nggak bisa ibadah. Tiba-tiba gereja kosong. Kursi-kursi gereja, bangku-bangkunya sepi. Benar? Jadi keadaan pada waktu itu gelap sekali. Terpuruk sekali. Tapi kalau saudara melihat keadaan kita sekarang, maka saudara bisa berkata, benar, lompatan sudah terjadi. Lompatan sedang terjadi. Di saat keadaan terpuruk, Tuhan bicara kepada saya, waktu di Jakarta ya, waktu itu bulan Juni, Juli, saya lupa persisnya, Tuhan mulai bicara sama saya, buka ibadah onsite. Anda yang di Jakarta Anda ngerti, 2020 berapa banyak sih gereja yang buka di Jakarta? Boleh dikatakan hampir enggak ada. Ya. Jadi pada waktu itu benar-benar langka iman. Kita enggak ngelihat kanan kiri gereja lain gimana. Tapi kita walk by faith, melangkah dengan iman. Rema apa yang Tuhan ngomong, kita tangkap dan kita percaya. Kemudian kita melangkah. Dan ternyata berkat ketaatan itu luar biasa. Ya, sekarang setelah 2 tahun, dari 2020, sekarang 2022. Sementara yang lain baru mulai buka, baru mulai menggeliat. Tapi saudara semua jadi saksinya. Kita bukan baru menggeliat, tetapi revival sudah terjadi. Api kebangunan rohani sudah terjadi. Dan lompatan besar sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan akan terus Tuhan kerjakan. Tambah besar, tambah dahsyat, dan tambah luar biasa. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ini Tuhan sendiri yang kerja.
Tapi kita harus percaya. Kalau dapat rema, Tuhan ngomong, Anda percaya, Anda kerjakan, engkau melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau Anda dapat rema cuma ngelihat kanan, ngelihat kiri, dan Anda nggak ngerjain apa-apa, Anda terlewat kuasa Tuhan. Jadi sekarang gereja kita di semua kota ini sedang revival, semua pertumbuhan sedang pesat-pesatnya, semua api Roh Kudus menyalanya luar biasa. Karena Tuhan yang ngomong, yang telah percaya, maka apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan ngasih sama kita satu rema. Kita baca ya, Yesaya 54 ayat 2-3. Ini remanya. Tolong semuanya pay attention benar-benar. Anda perhatikan benar-benar rema ini. Karena saya yakin ada orang-orang di tempat ini secara pribadi rema ini juga diberikan kepada saudara. Secara pribadi Tuhan mau ngomong sama saudara. Apa yang Tuhan katakan? Lapangkanlah tempat kemahmu. Terus apa? Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Berarti disuruh apa? Expand. Disuruh memperluas. Besarin itu. Gedein itu. Lapangkan, bentangkan. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokok-kokok patok-patokmu. Kenapa? Tolong dengarkan baik-baik. Ini yang akan terjadi dalam hidup saudara, seluruh jemaat keluarga Allah. Terima berkat Tuhan ini. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Dalam bahasa yang sesungguhnya, mendiami kota-kota sunyi ini adalah membuat tempat-tempat yang sunyi jadi hidup, jadi ramai. Saya berdoa Yesaya 54 ayat 2-3 ini Tuhan meteraikan terjadi dalam hidup saudara. Mulai tahun ini engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Engkau akan menikmati kemajuan, lompatan besar di dalam hidupmu. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Walaupun ketika perkataan ini diucapkan sama saudara sekarang, keadaanmu seolah-olah sebaliknya. Seperti kepada orang lumpuh itu. Petrus bukan bersimpati, wah kasihan ya kamu ya lumpuh ya sudah saya bantu sedikit aja ya. No, kepada yang lumpuh bukan simpati yang dia berikan. Tetapi perkataan profetik yang dia sampaikan. Kepada yang lumpuh, Petrus ngomongnya apa? Berjalan, ayo. Melompat, ayo. Demi nama Yesus orang Nazaret itu. Ya, demikian juga sekarang. Kalau saudara merasa kemahmu sempit, tendamu kecil. Justru karena itu Tuhan ngomong sama saudara, lapangkan. Bentangkan. Besarin itu. Pekerjaan saudara, bisnis saudara. Punya visi yang lebih besar. Tahun ini akan ada orang-orang di tempat ini. Tuhan percayakan proyek-proyek raksasa kepada saudara. Anda akan dipercaya untuk mengerjakan hal-hal dalam skala yang lebih besar. Di dalam sejarah hidup saudara. Di dalam sejarah keluarga saudara. Tahun ini akan terjadi mujizat memecahkan rekor. Terjadi. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Dan sesungguhnya persis seperti itu yang Tuhan sebenarnya sedang kerjakan di gereja kita. Saya berapa kali ngomong sama saudara, saya selama ini gak bisa cerita, terbuka apa adanya, karena saya sedang tunggu waktu dari Tuhan. Dan oleh anugerah, kasih karunia Tuhan hari ini, saya mau saksikan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Sementara dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman, pandemi, resesi, krisis melanda. Tetapi sungguh-sungguh Yesaya 60 terjadi, terangnya terbit dan kemuliaannya nyata atas kita.
Jadi tahukah saudara, ini nanti saya cerita dan sementara saya cerita, imanmu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kalau saudara bisa nangkap perkataan-perkataan ini, nanti yang Anda dengarkan kesaksian-kesaksian ini akan mulai terjadi dan Tuhan kerjakan secara pribadi dalam hidupmu. Anda siap? Ya, jadi justru melalui masa yang berat, masa yang susah 2,5 tahun ini, gereja kita tuh menikmati favor dan anugerah Tuhan yang luar biasa sekali. Nanti saya cerita tentang Jakarta ya. Tapi saya mulai cerita tentang gereja kita di Jogja dulu. Selama sekian tahun, dari sejak saya merintis gereja itu selalu sewa dan pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi yang luar biasa justru di masa pandemi, Tuhan kasih tempat yang baru yang Anda sedang lihat ini videonya. Ini tempat milik kita sendiri. Kalau Anda ke Jogja, Anda bisa lihat ini adalah kita sebut gedung Impact. Ya, dan di masa pandemi kan ada satu tempat yang lama, kita pindah ke tempat yang baru dan tempat yang baru ini milik kita sendiri di tengah masa pandemi. Di tengah keadaan paling berat, paling susah, paling menantang. Di situ kemuliaan Tuhan nyata. Itu benar-benar terangnya mencolok sekali. Karena kalau saudara lihat terang, kalau tempatnya terang benderang, terus kemudian lampu dihidupin, gak kerasa. Tapi saat semuanya gelap, semuanya terpuruk, terus kemudian Tuhan nyalakan satu terang, itu mencolok sekali. Saya berdoa, mujizat yang mencolok Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Justru di masa yang baik kita masih sewa, tapi masuk masa pandemi, kegelapan dan kekelaman, malah Tuhan kasih tempat milik kita sendiri. Itu di Jogja. Sekarang gereja kita di Solo. Gereja kita di Solo terima anugerah yang buat saya super spektakuler. Tahu nggak saudara, Tuhan itu kasih sama gereja kita di Solo tanah yang besar sekali. Melalui kemarin masa ini, Tuhan kasih tanah nggak jauh dari gereja kita yang sekarang. Sekitar 15 menit saja dari gereja Widuran. Yaitu tanah seluas 20 hektar. 20 hektar itu 200.000 meter persegi. Coba saudara renungkan itu. Gereja kita selama 30 tahun, kita itu hanya bisa punya tanah maksimal 1 hektar. Tetapi di tengah kegelapan dan kekelaman menutupi bumi, Yesaya 60 itu terjadi. Kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang laut. Itu janji firman Tuhan, itu bukan isapan jempol, bukan cuma retorika, tapi kuasa Tuhan itu benar-benar Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan di atas tanah seluas 20 hektar itu, ya, kita akan bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Jadi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, jadi nanti di sana kita akan bangun sekolah Alkitab. Ya, itu sekolah kegerakan Roh Kudus. Tentunya bersama dengan asramanya juga dibangun di sana. Kita akan bangun tempat untuk pondok Daud. Jadi nanti di sana siang dan malam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, non-stop, puji-pujian, penyembahan, pengagungan dinaikkan buat Tuhan. Terus di situ juga kita akan bangun bukit doa. Jadi orang kalau ke sana, Anda kalau ke sana, kan ada orang ke bukit doa itu bisa 3 hari, bisa seminggu. Nanti kan ada tempat untuk tinggalnya juga. Ya, tapi Anda bisa
masuk ke bukit doa itu untuk lebih privat, Anda sendiri doa sama Tuhan, atau bisa join bersama yang lain, pujian, penyembahan, pengagungan buat Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali. Cuma 15 menit loh dari gereja kita sekarang. Ini bakal besar sekali. Gereja terbesar, gedung gereja terbesar di Indonesia sekarang, lahannya saya dengar yang dibangun ya di Surabaya, itu 6 hektar. Itu yang terbesar sekarang ini. Tapi lahan yang Tuhan kasih sama gereja kita oleh anugerahnya 20 hektar, saudara. Nanti di sana tentunya kita juga akan bangun gedung gereja yang besar. Terus pusat misi akan dibangun di sana. Kita akan bangun museum kegeraan juga. Bukan berarti kegeraannya jadi museum, tapi dari yang dulu pernah Tuhan kerjakan, kita mau belajar itu. Kalau di Hollywood ada yang namanya Hall of Fame. Artis-artis yang terkenal, terus kemudian ada Hall of Fame, benar nggak? Tapi kita nanti akan ada Hall of Faith. Tempat pahlawan-pahlawan imannya Tuhan. Ya, kita akan belajar dari mereka di sana. Terus kemudian akan ada counseling center. Akan ada healing center. Jadi bukan cuma health center, bukan cuma pusat kesehatan, hospital. Tapi akan ada healing center di situ. Ya, kita akan bangun resort, pusat retreat, seminar, pusat pemulihan pasutri, pasangan suami istri. Kita akan bangun sekolah kita di sana. Dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, universitas. Kita akan bangun di sana, saudara. Hidroponik, aquaponik, greenhouse. Ya, kita akan bangun sport center. Jadi nanti kita akan punya sportainment kita sendiri. Ya, nanti akan dibangun mini zoo. Mungkin temanya kayak Bahtera Nuh ya. Jadi Bahtera Nuh itu kan ada binatang-binatang gitu. Ya, kita akan bangun di sana asrama, perumahan kita sendiri, apartemen. Ya, kebayang saudaraku. Ya, outbound di sana, kita akan bangun panti jompo, kita akan bangun panti asuhan. Dan mungkin daftarnya akan nambah lagi. Jadi biasanya kita cuma bangun gereja, tapi untuk pertama kalinya tiba-tiba Tuhan kasih mujizat tanah yang besar sekali. Jadi di situ akan dibangun berbagai macam hal di tengah kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Tetapi terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaannya jadi nyata. Bagian-bagian dalam Yesaya 60 mulai tergenapi. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Karena Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Bahkan nanti di sana kita akan bangun dengan nuansa Holy Land Experience. Sehingga kalau saudara ke sana nanti, ya dari Jakarta Anda ke sana, Anda akan ngerasain kayak di Holy Land. Maksudnya gimana? Di sana nanti kita akan bangun sungai Yordan. Jadi nanti kalau dibaptis air, Anda bisa dibaptis air di sungai Yordan. Haleluya. Terus kalau saudara pergi ikut Holy Land Tour ke Israel, Anda akan sampai di satu gereja. Gereja itu dipercaya tempat mujizat air berubah jadi anggur. Tuhan kerjakan, dan di situ biasanya kalau kita tur, di situ kita berdoa, di situ terjadi pemulihan rumah tangga. Orang-orang yang belum punya anak setelah menikah, didoa di situ, wah tiba-tiba diberkati Tuhan, kandungannya akhirnya bisa punya anak. Luar biasa, mujizat banyak terjadi. Jadi kita punya kerinduan nanti di sana, di tempat kita yang kita bangun ini, kita akan bangun replikanya. Sehingga jemaat, dulu saudaraku ya, orang kalau kepengen diberkati di gereja itu harus berangkat ke Israel. Besok saudara bisa ke tempat kita sendiri, di tempat mujizat air berubah jadi anggur. Wow, ini luar biasa sekali. Ya, dan nanti kita juga mau bangun jalan salib Via Dolorosa. Kalau Anda ke Israel, ikut tur di gereja kita, biasanya di tempat jalan salibnya Yesus, dari dia sampai disalibkan itu kita napak tilas bawa salib-salib
yang besar itu. Terus kita benar-benar menghayati, ngikutin jalan salib Yesus Kristus, Via Dolorosa. Nanti di sana kita akan buat jalan salib itu. Dan kalau momen Paskah, kita bisa napak tilas bersama-sama. Dan saya tahu kuasa kebangkitan Kristus akan dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ini proyek yang super besar yang Tuhan percayakan. Dan berita baiknya kita berdoa ya dan berjuang tentunya oleh anugerah Tuhan. Proyek itu pembangunannya tahun ini dimulai. Wow, Anda bagian di dalam tim pemenang. Tuhan sedang bekerja perkara-perkara besar dan ajaib. Lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan kerjakan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Jadi firman Tuhan itu benar. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Itu Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi kita kayak dibuat tercengang-cengang dan terheran-heran. Gimana mungkin? Tapi jadi nih. Tanahnya sudah dikasih. Ya, next tinggal pembangunannya. Luar biasa. Itu di Solo. Tapi tentunya di Jakarta. Di Jakarta. Tuhan juga punya special favor. Anugerah yang istimewa yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang kerjakan di gereja kita di Jakarta, di tengah-tengah kita ini. Ya, justru melalui masa yang sangat berat, sangat susah itu. Kemarin saya belum cerita, tapi hari ini saya mau cerita sama saudara. Tuhan itu buat mujizat yang spektakuler sekali sama gereja kita. Tuhan kasih kita tanah di Pantai Indah Kapuk, di PIK, seluas 4.200 meter persegi. Tanahnya cakep, persis pinggir jalan besar, bentuknya kotak ya, 40 kira-kira, lebar depannya, ke belakang 100. Itu hook. Ya, dan berita luar biasanya, di tanah itu, kita dapat izin gereja. Bukan gedung pertemuan, tapi izin gereja. Dan izinnya kita bisa membangun 8 bahkan 9 lantai. Ini luar biasa sekali saudaraku. Ya bukan cuma 1-2 lantai, kita bisa membangun 8 sampai 9 lantai. Per lantainya kira-kira 2.000 meter persegi. Jadi naik ke atas tuh bangunan totalnya hampir 15.000. Hampir 1,5 hektar bangunannya. Dan Tuhan suruh kita bangun tepat pada masa pandemi. Waktu lockdown semua proyek di Jakarta berhenti. Benar apa tidak? Semua proyek pembangunan hotel, gedung, apapun itu berhenti semuanya. Di tengah semua terpuruk berhenti. Waktu saya doa, Roh Kudus bicara sama saya, di hati ini kuat sekali. Bangun. Padahal para pakar keuangan, mereka ngomong, ini waktunya ikat pinggang. Waktunya berhikmat. Tetapi Tuhan ngomong, lapangkan tempat kemahmu. Bentangkan tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Panjangkan talinya. Nah pertanyaannya benar siapa? Pakar apa Roh Kudus? Secara manusia benar pakar itu. Tetapi Roh Kudus punya kuasa yang tidak terbatas. Jadi di tengah semua proyek dihentikan, proyek baru dibatalkan, yang ada di cancel. Kan banyak kontraktor jadi gak ada pekerjaan. Tepat di momen itu Tuhan suruh kita mulai tender. Waktu kita mulai tender, orang kan dalam keadaan yang gelap. 2020 pertengahan Anda bisa ingat ya, itu gelap kayak kita nggak punya masa depan gitu. Tapi Tuhan tahu masa depan, saya nggak tahu tapi Tuhan tahu.
Tuhan suruh kita tender. Waktu kita tender, semua kontraktor yang tahu proyek ini satu-satunya mungkin yang ada di Jakarta. Wah, mereka ngebid harganya luar biasa. Dan kita dapat harga mujizat. Itu bukan harga normal. Ada orang yang ngomong itu harga pandemi, tapi saya nggak setuju. Kenapa? Karena yang ngasih harga itu bukan COVID-19. Yang ngasih harga itu datangnya dari atas. Kita terima harga mujizat. Dan yang kita tidak tahu, 2020 mana kita tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ternyata kita taat, Tuhan yang maha tahu, kita ikut dia, kita akan melihat kemuliaannya. Ternyata 2021 inflasi, benar apa tidak? 2022 hyperinflation, harga-harga gila semuanya. Padahal kita waktu 2020 dapatnya bukan harga normal, itu harga mujizat tadi. Kontraktor yang sama yang ngerjain proyek kita ini, biasanya ngerjain proyek-proyek hotel bintang 5. Tapi ini ngerjain proyek kita. Jadi yang ngerjain proyek kita ini bagus. Ya. Baru aja dapat di 2022 proyek setelah 2 tahun ngerjain baru dapat proyek yang lain. Saya dikasih tahu harganya per meter perseginya. Ya, kalau dibuat apple to apple speknya dibuat sama, itu harganya bisa 3 kali lipatnya. 300%, saudaraku. Kalau 3 kali lipat dari 100.000 rupiah, sama dengan 300.000 rupiah. Tapi kalau 3 kali lipat dari bangunan 9 lantai, itu nggak tahu berapa ratus miliar sekarang. Coba saudara renungkan itu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Anda percaya? Kita kasih tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Ngikutin Roh Kudus paling benar. Semuanya tutup, kita suruh buka onsite sendiri. Masih ingat nggak kita ibadah di sini? Berapa banyak gereja di sini kita sendirian? Berapa banyak gereja kita sendirian? Masih ingat? Sekarang saya cerita sama saudara, semua proyek tutup sampai kontraktornya, sampai itu yang menyediakan besi, semuanya ngomong semua proyek kami tutup. Cuma yang jalan satu di Jakarta, gereja ini. Dan 2022 kita melihat kemuliaan Tuhan. Saudara kepengen gak ngelihat pembangunannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Nah ini tanahnya yang diseng-seng ini. Ini bagian dalamnya.
tempat pemberkatan di kanan nih. Ini building keadaan sekarang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia lebih besar dari pandemi. Dia lebih besar dari resesi. Dia lebih besar dari krisis. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Ini terjadinya bukan dalam keadaan yang normal, bukan dalam keadaan ekonomi baik, tapi dalam ekonomi paling terpuruk. Tuhan nyatakan kuasanya. Oh, Allah kita dahsyat. Allah kita luar biasa. Sekali lagi dong buat Tuhan kita yang besar dan ajaib. Kasih tepuk tangannya yang boleh paling meriah buat Tuhan kita. Jadi dari tanah sampai bangunan konstruksi, struktur dan basic finishingnya jadi hampir jadi, ya kita sudah selesaikan kemarin. Tapi yang belum selesai itu interiornya. Jadi kan nggak bisa cuma bangunan aja kan harus ada interiornya kan. Harus ada interior, furniture, harus nanti kita beli sound system, mahal sekali saudaraku. Ya, LED, lighting, semua, kursi, peralatan media, macam-macam. Itu interiornya aja dari lantai 1 sampai lantai 9, itu kan banyak sekali. Perkiraan kita akan butuh untuk menyelesaikan itu sekitar tambahannya sekitar 50 miliar. Perkiraan kita. Gitu. Di luar struktur dan basic finishing yang tadi Anda lihat sudah jadi, ya. Nah, interior dan macam-macam semuanya tambahnya sekitar 50 miliar. Coba saudara renungkan gini. Waktu pandemi kemarin, terus pembangunan jalan sampai struktur finishing selesai, ada janji iman apa tidak? Pengumuman aja nggak ada, baru diumumin hari ini. Tahu-tahu sudah hampir selesai. Benar apa tidak? Kenapa? Tuhan yang ngomong nggak perlu janji iman. Saat lagi gelap kekelaman, nanti jangan kita memegahkan diri dan ngomong ini karena kita yang bangun. Justru itu tanpa janji iman, tanpa keterlibatan siapapun, karena dia mau membuktikan bahwa dia God is able. God is able. Allah kita sanggup. Baik dengan sedikit maupun dengan banyak orang. Dia sanggup menolong. Dia sanggup menyelamatkan. Dia sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Sekarang ini bukan masalah selesai apa tidak. Karena pasti selesai. Tapi Tuhan ngomong justru setelah keadaan oke dan semuanya sekarang sudah baik. Dan hampir selesai. Tuhan ngomong di momen final ini janji iman. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengkonekkan diri kita dengan proyek yang diberkati dan proyek yang diurapi oleh Tuhan. Saya tahu akan ada orang-orang di tempat ini yang nanti mengalami anugerah yang sama. Kesaksian yang sama yang hari ini saya ceritakan sama saudara. Mulai tahun ini akan jadi kesaksian Anda secara pribadi. Urapan yang sama yang Tuhan berikan atas gereja kita, Tuhan akan impartasikan juga untuk hidup saudara. Ini adalah warisan rohani yang tersedia. Coba Anda renungkan itu. Ini tersedia di tengah-tengah kita. Dan pilihannya sama kita semua. Ya, kalau saudara rindu, nangkap impartasi, nangkap pengurapan, nangkap anugerah itu. Ayo kita bangkit bersama-sama. Kita menaburkan benih profetik kita. Mari kita janji iman bersama-sama. Kita menabur dan kita memberi bersama-sama. Dan mari kita nikmati dan alami kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Amin. Jadi kita akan melakukan janji iman. Ya. Mungkin langsung saja tim media bisa memunculkan video janji imannya. Kartunya silahkan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak.
Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Pemberian janji iman dapat melalui dua cara, yaitu secara manual oleh petugas dan secara digital, petunjuk pengisian. Berdoalah dahulu kepada Tuhan berapa banyak yang Tuhan ingin saudara persembahkan. Buka aplikasi dan pilih menu janji iman atau buka melalui website di gbika.org/janji iman. Masukkan nomor WhatsApp saudara, masukkan kode OTP yang dikirim ke WA saudara, dan tekan login app. Masukkan profil saudara, nama, nomor KTA, dan email. Pilih jenis janji iman saudara, apakah uang atau barang. Lalu masukkan rencana janji iman saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan secara bertahap, pilih installment on, tetapi jika ingin memberikan sekaligus, maka off. Setelah data benar, klik tambah baru. Saudara bisa memilih menekan upload transfer untuk melanjutkan menu selanjutnya. Untuk menu selanjutnya, akan muncul nama akun bank beserta nomor rekeningnya. Jika saudara sudah transfer, upload bukti transfer dan admin akan mengecek data transferan saudara. Jika sudah, maka akan ada konfirmasi. Bagi saudara yang ingin mempersembahkan dalam bentuk barang, saudara dapat memilih menu barang dan pilih tambah. Setelah itu, masukkan data barang yang ingin saudara persembahkan. Setelah barang sudah diterima, maka admin akan mengkonfirmasi. Jika saudara mengalami kesulitan, saudara dapat menghubungi Info Center Keluarga Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi saya dorong, apalagi untuk kita yang di Jakarta, ikutnya janji iman yang digital ya, sebisa mungkin biar satu praktis, ya. Yang kedua aman, bisa dipertanggungjawabkan. Karena Anda transfer langsung ke rekening gereja. Jadi itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan dan praktis semuanya. Tapi kalau memang ada kesulitan, nanti saudara bisa tanya di depan, baik untuk yang digital gimana sih caranya? Nanti petugas sudah tersedia di depan, ya. Yang manual pun kalau nggak bisa yang digital, wah saya nggak bisa digital Pak, manual juga tetap ada petugasnya di depan. Yang pasti nanti kita bawa dalam doa dan kita bergandengan tangan. Tempat itu harus selesai. Amin, haleluya. Semua timingnya sudah diatur sama Tuhan. Ya, kalau kita lagi bangunnya sekarang keadaan sudah baik. Mungkin butuh 2 tahun lagi baru kita bisa jalan. Tapi saat semuanya lockdown, gereja itu terus dibangun. Sekarang pandemi hampir selesai, gereja juga hampir selesai. Bukankah Tuhan kita ajaib? Mari bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya. Lambaikan tangan saudara, lambaikan tangan. Merasakan kuat sekali dalam hati saya, ada orang-orang yang sementara firman ini disampaikan, kesaksian diceritakan, itu kayak hati saudara sedang dibangkitkan sama Tuhan, imanmu sedang dikobarkan. Tahu nggak saudara, ini bukan cuma sekedar tentang proyek pembangunan gereja, tetapi ini rema, tahun ini akan ada lompatan besar, lompatan kuantum, lompatan finansial. Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Anda percaya itu? Amen. Jadi tidak ada di sini paksaan sama sekali untuk ikut janji iman, karena pasti jadi kok. Amen.
Karena tanpa kita pun pasti jadi kok. Benar nggak? Tuhan sudah membuktikan God is able, Allah sanggup. Tapi ini kesempatan, opportunity untuk kita menabur. Dan kita melihat bagaimana kemuliaannya juga nyata atas kita. Jadi ayo kita ambil 1 menit aja karena waktunya sudah hampir habis. Angkat 2 tangan saudara. Basaro, hora la pasyara, la pasyara, la pasyara. Hora la pasyara, la pala. Biar remanya kami tangkap ya Tuhan. Biar remanya kami tangkap. Oh, bangkitkan iman kami. Kami mau Tuhan, kami mau ikut. Kami mau ikut janji iman ini. Kami mau ikut menabur. Kami mau ambil bagian Tuhan. Tempat itu harus jadi. Harus selesai. Nyatakan. Oh, ralawasyara, ralawasyara. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang telah percaya, maka apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lompatan finansial terlaksana. Lompatan besar terlaksana. Kesaksian-kesaksian yang ada di gereja ini jadi kesaksian-kesaksian kami secara pribadi. Remakan, wahyukan ini dalam hidup kami. Bicaralah Tuhan, berapa banyak kami harus turut ambil bagian dalam janji iman yang diadakan 12 bulan ke depan ini. Bicaralah Tuhan, pakai kami jadi alat-Mu. Melalui hidup kami, kerajaan Allah diperluas, nama Tuhan dipermuliakan. Angkat 2 tangan saudara, terima berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin. Puji syukur